Ya, atas beredarnya dugaan jual beli Pulau Lantigiang Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Polres Selayar telah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah kepala desa atas dugaan jual beli Pulau Lantigiang seharga 900 juta rupiah. Seperti berita yang dilansir cnnindonesia.com, Kapolres Selayar AKBP Temang Nganro Mahmud membenarkan adanya transaksi jual beli Pulau Lantigiang. Polisi juga telah menerima surat dari Taman Nasional Takabonerate dan masyarakat atas penjualan Pulau Lantigiang. Pulau Lantigiang yang memiliki luas sekitar 10 hektar tersebut masuk dalam pemerintahan Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Ya, dan untuk mengetahui informasi lengkapnya kami sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan Kapolres Selayar AKBP Temang Nganro Mahmud. Selamat sore, Pak Temang. Selamat sore, Pak. Ya. Ya, ini Pulau Lantigiang apakah sudah benar terjual dan sebetulnya pulau ini milik siapa? Baik, kami sampaikan bahwa ini masih dalam upaya penyidikan ya, di mana yang kami dapatkan informasi bahwa ada penjualan dalam surat keterangan jual beli dari saudara AS kepada saudara SA kepada saudara ASD senilai 900 juta dengan DP 10 juta, Pak. Demikian. Artinya sampai sekarang apakah proses pembayaran ini sudah dilakukan DP tersebut dan juga pencicilan pembayaran setelahnya? Kalau DP sudah ditransferkan sebanyak 10 juta ke saudara KSM ya, yang merupakan ponakan dari penjual pulau tersebut. Oke, informasi yang kami dapat pula bahwa beberapa kepala desa juga diperiksa nih Pak, karena ikut menandatangani transaksi jual beli ini. Apakah pihak kabupaten mengetahui hal ini dan sudah sejauh mana sebetulnya hasil investigasi yang dilakukan? Perlu kami sampaikan bahwa ini bukan kepala desa yang saat ini menjabat ya, tetapi kepala desa yang terdahulu pada tahun 2015, yaitu saudara ABD, yang saat ini sudah tidak lagi menjabat, dan laporan polisi di Polres saat ini oleh Ibu Kades yang menjabat saat ini, laporan polisinya. Keterlibatannya dalam hal ini? Keterlibatannya adalah beliau mengetahui kepemilikan dan juga surat jual beli ya. Demikian. Oke. Statusnya sampai saat ini Bupati Kepala Desa terdahulu ini bagaimana Pak? Apakah sudah dilakukan penyelidikan terkait? Kepala desa telah kita ambil keterangan dalam penyelidikan pada tahun lalu ya, bulan Juni sama Juli telah kita laksanakan pengambilan keterangan. Namun dalam tahap penyidikan belum kami panggil sebagai saksi. Ini ke depan, ini kan hari ini baru jadi laporan polisi. Dalam waktu dekat ini kita akan panggil seluruh saksi untuk diminta keterangan sebagai saksi. Dalam tahapan penyidikan. Tapi yang ingin juga kita ketahui sebetulnya Kepulauan Selayar ini begitu salah satu pulau ini sebetulnya kepemilikannya ada di tangan siapa, Pak? Kalau pemilikan ya tentunya bukan milik perorangan yang kami ketahui. Nantinya ini masih dalam pendalaman kami, mungkin koordinasi dengan beberapa pihak, baik itu dari pihak pemerintah daerah sendiri, mungkin juga dari BPN dan juga Taman Nasional. Karena dari Taman Nasional ini terdata sebagai zona pemanfaatan yang telah memiliki SK dari Menteri LHK seluas 5,8 hektar ini kalau tidak salah kami ingat ya. Oh, cukup luas ya. Pembeli ini sampai saat ini sudah diketahui atau belum profilnya, Pak? Pembelinya telah pernah kami ambil keterangan dalam sewaktu masih penyelidikan terdahulu. Warga negara Indonesia. Memang mengakui telah membeli dan ada DP. Keluarga namun negaraan. Pada waktu itu pembeli belum sendiri? Cukup bukti kami untuk melaksanakan penyidikan di mana belum ada laporan polisi dari pihak-pihak yang dirugikan. Hari inilah baru laporan polisi itu terbit di mana Ibu Kepala Desa datang bersama dengan pihak Taman Nasional juga dengan membawa bukti surat kepemilikan, keterangan ahli dari Taman Nasional bahwa Pulau Lantigiang ini masuk dalam zona pemanfaatan. Artinya pembeli sendiri akan mengantongi surat kepemilikan atas pembelian pulau ini, Pak? Yang ada hanya surat keterangan kepemilikan saja.
dan surat jual beli itu juga oleh kepala desa yang terdahulu pada tahun 2015. Oke, artinya sertifikat Ya. hak milik atas nama pembeli itu Sertifikat tidak ada? tidak ada ya, tidak ada. Oke, dari keterangan yang telah diberikan oleh pembeli tersebut, apa tujuan kemudian ia membeli pulau itu? Apakah kemudian ini akan dijadikan... Jadi kami sampaikan bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, saudari pembeli ini datang ke Balai Taman Nasional Tagamonrate dengan tujuan meminta pertimbangan teknis untuk izin usaha penyediaan sarana wisata alam di Pulau Lentigian. Hal inilah mendasari Pak Kepala Balai menyurat kepada kami keesokan harinya. Sehingga kami laksanakan penyelidikan, ada beberapa saksi yang kita minta keterangan, namun kita belum cukup bukti dan belum ada laporan resmi atau laporan polisi dari pihak yang dirugikan. Sehingga pada tanggal 28 Desember 2020, Kepala Balai kembali menyurat kepada kami, meminta perkembangan dengan menyertakan surat keterangan bahwa ya. Pulau Lentigiang sendiri saat ini pemantauan Bapak, apakah sudah ada pembangunan di sana terkait dengan tadi tujuan untuk mendirikan sampai saat kawasan ini wisata? belum ada pembangunan apa-apa di sana. Oke. Hanya ada beberapa penanaman pohon-pohon kelapa atau yang sejenisnya ya di situ bisa ditanam di lokasi. Oke, sebetulnya untuk... Sebelumnya juga pada tahun 2015 Taman Nasional juga telah menanam beberapa pohon cemara yang di sana sempat rusak juga dan tentunya dibuat laporan kepada pihak kepolisian dan juga ke LHK pusat ya, kementerian. Pak Temang, pasti untuk sertifikat pembelian Pulau Lentigiang ini pasti akan berjenjang begitu tingkatannya, tidak hanya antar kepala desa dan pembeli saja, tapi juga tingkatan yang lebih tinggi, seperti misalnya kabupaten begitu. Apakah ada dugaan juga keterlibatan pihak dari Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri ini juga ikut untuk memfasilitasi penjualan Pulau Lentigiang? Sejauh ini kami tidak menemukan hal tersebut ya. Yang pasti Pemda kan akan memberikan yang terbaik bagi warga masyarakatnya, dan saat ini ada upaya untuk pembangunan atau menuju kepada kawasan ekonomi khusus di mana pariwisata ini merupakan hal yang ditonjolkan di Kepulauan Selayar. Kalau Pemda tentu saja tidak ada hal yang negatif selama ini yang kami ketahui. Bahkan saya mendukung sekali terhadap pemanfaatan zona dengan benar, di mana zona tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan ruang publik. Dan dari Kementerian LHK telah menugaskan Balai Taman Nasional di sini untuk melakukan upaya-upaya penjagaan, pemeliharaan terhadap Taman Nasional di sini. Oke, Ya. Pak Temang, apakah nantinya seiring dengan proses penyelidikan yang masih berlangsung begitu ini mengarah kepada pembatalan pembelian Pulau Lentigiang sendiri? Ya, tentunya pembelian ini kan perlu kita dalami kembali apakah dia berhak menjual, memiliki alas hak yang benar, atau hanya pengakuan saja. Makanya dalam laporan polisi yang kami terima dari kepala desa, di situ disebutkan dugaan pasalnya adalah pasal 266-nya, menempatkan keterangan palsu dalam atau otentik, yaitu jual beli dan kepemilikan, dan juga pasal 40 ayat 2 junto pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang KSDA, di mana di situ ada larangan pemanfaatan kawasan tersebut selain untuk ruang publik. Ini masih kita dalami. Demikian. Oh, jadi ada juga kemungkinan unsur pidana di dalamnya? Ya, demikian ini dugaan yang sementara kita dapatkan, bahwa ada dugaan menempatkan keterangan palsu ya ke dalam akta otentik. Ya, di sini ada surat keterangan jual beli kan, surat kepemilikan. Ya, nanti kita akan minta juga keterangan ahli dari pihak-pihak terkait yang mengerti dan ahli dalam bidang ini untuk penyidikan tuntasnya ya Pak. Selain Pulau Lentigiang, apakah ada pulau-pulau yang terindikasi memiliki kasus yang persis atau serupa? Kami belum menerima laporan dari yang pihak-pihak yang dirugikan Pak sampai saat ini. Oke, baik. Pasti kami akan laksanakan juga upaya penyelidikan lebih lanjut ya. Baik, AKBP Temangandro Mahmud, Kapolres Selayar, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat sore. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.